Bab 58, Duel dengan Pemimpin Muda Sekte Darah. 5 hari setelah pertempuran yang melelahkan di Lembah Batu Merah, Arya kembali ke perguruan Puncak Awan dengan membawa Raga dan Bayu yang masih dalam proses pemulihan. Kedua sahabatnya segera dirawat di pavilion penyembuhan oleh para elder ahli medis yang paling terampil. Luka-luka mereka parah, tetapi dengan basis kultivasi yang kuat dan pengobatan terbaik, peluang pemulihan penuh mereka tinggi. Sementara kedua temannya mendapatkan perawatan, Arya dipanggil ke ruang rapat darurat yang terletak di aula utama aliansi. Ruangan itu telah disiapkan khusus untuk pertemuan para pemimpin sekte yang masih bertahan dalam aliansi. Suasana di sana berat, dipenuhi oleh aroma dupa yang menenangkan, campuran cendana dan spirit grass yang dibakar untuk meredakan ketegangan. Tetapi wewangian itu tidak bisa sepenuhnya menutupi keputusasaan yang mengental di udara seperti kabut tebal yang tidak mau pergi. Tuan Sen berdiri di depan peta strategis besar yang terpampang di dinding. Peta itu ditandai dengan banyak titik berwarna, tetapi yang mendominasi adalah warna merah pekat. Wajahnya yang biasanya menunjukkan ketenangan seorang pemimpin kini dihiasi kelelahan yang dalam, kantung mata yang menghitam, dan garis-garis kekhawatiran yang permanen di dahinya. Situasi kita semakin buruk, Komandan Jenderal, katanya dengan suara yang serak, menunjuk beberapa titik merah di peta yang jumlahnya bertambah secara alarm. Kultus Naga Hitam telah merebut 3 kota besar di wilayah timur dalam seminggu terakhir. Mereka bergerak lebih cepat dari yang kita perkirakan, menggunakan formasi teleportasi yang di luar pemahaman kita. Tuan Sen mengepalkan tangannya erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kemarahan dan frustrasi yang ia coba tahan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah mereka mendapat bantuan dari sekte-sekte kecil yang memilih untuk berkhianat. Sekte-sekte ini tidak menyerang kita secara langsung, melainkan memberikan intelijen vital dan jalur logistik demi melindungi diri mereka sendiri. Pengkhianatan ini telah merusak jaringan pertahanan kita dari dalam. Sim Yue, yang berdiri di sudut ruangan, jubah hitamnya seperti menyatu dengan bayangan dan kehadirannya sendiri menciptakan hawa dingin, menambahkan dengan suara dingin yang membuat beberapa elder veteran pun merasa tidak nyaman. Dan ada kabar yang jauh lebih buruk. Semua mata tertuju padanya. Arya, yang selama ini mendengarkan dengan mata tertutup, membukanya sedikit. Sekte Darah, faksi netral yang selama ini terkenal kejam dan tidak memihak siapapun, telah mengumumkan aliansi formal dengan Kultus Naga Hitam. Sim Yue menarik napas dalam-dalam, informasinya adalah bom waktu yang dilemparkan ke tengah ruangan. Pemimpin muda mereka, Chen Sue, konon telah mencapai tingkat langit ke-7 dalam usia 25 tahun. Dia mencapai ini melalui kultivasi darah ekstrim dan sangat terlarang, menyerap esensi spiritual kultivator lain secara brutal. Sim Yue berhenti sebentar, matanya yang tajam melirik ke Arya sekilas. Dia telah mengeluarkan tantangan terbuka untuk Komandan Jenderal Arya. Duel 1 lawan 1, di dataran netral yang terletak di perbatasan wilayah kita dan wilayah kultus, 3 hari dari sekarang saat matahari mencapai puncaknya. Ruangan langsung meledak dengan bisikan-bisikan khawatir. Beberapa wajah menunjukkan ketakutan, yang lain terlihat marah. Elder Bao, yang berdiri di pojok dengan wajah yang masih pucat sejak insiden di Puncak Awan, berbisik pada elder di sebelahnya dengan nada yang cukup keras untuk terdengar ke seluruh ruangan. Ini jebakan. Tentu saja ini jebakan. Mereka ingin membunuh Arya di tempat terbuka untuk merusak moral kita sepenuhnya. Kita tidak boleh menerima tantangan bodoh dan bunuh diri ini. Arya, yang selama ini diam sambil menyerap semua informasi dan memprosesnya, akhirnya berdiri. Langkahnya ke tengah ruangan tenang tetapi penuh otoritas yang membuat semua bisikan langsung berhenti. Ia menatap sekeliling dengan mata ungunya yang bersinar. Aku akan menerima tantangan itu,
katanya dengan suara yang datar tetapi mengandung ketegasan yang tidak bisa digoyahkan. Tidak ada ruang untuk perdebatan. Tuan Sen melangkah maju dengan wajah khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan. Arya, tolong dengarkan kami. Jika kau menolak, kita masih punya cara lain untuk menjelaskan. Tetapi jika kau menerima. Jika aku menolak, potong Arya, suaranya naik sedikit, itu akan dilihat sebagai tanda kelemahan, Tuan Sen. Moral aliansi akan hancur lebih cepat daripada serangan langsung 1000 pasukan kultus. Mereka akan berpikir pemimpin kita takut. Lebih baik aku menghadapi satu musuh kuat dalam duel terhormat, yang disaksikan kedua belah pihak, daripada membiarkan ketakutan meracuni hati setiap pendekar di aliansi ini dan menyebabkan keruntuhan internal. Arya berjalan menuju peta di dinding, langkahnya tenang dan percaya diri. Aku tahu risikonya. Chen Sui bukan musuh biasa. Dia telah membunuh lebih dari 1000 kultivator untuk mencapai tingkat langit ke-7. Kekhawatiran Tuan Sen tulus, terdengar jelas di setiap kata yang ia ucapkan. Aku tahu risikonya, Tuan Sen. Tetapi aku juga tahu bahwa jika aku terus menghindari pertempuran yang sulit, aku tidak akan pernah tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan Pangeran Kelam di akhir nanti, jawab Arya, jarinya menelusuri rute perjalanan ke dataran netral. Chen Sui mungkin akan menjadi salah satu musuh terberat yang pernah aku hadapi, tetapi justru itulah kenapa aku harus menghadapinya. Matanya menyala dengan perhitungan. Selain itu, duel ini akan memberikan kita waktu. 3 hari persiapan, dan selama duel berlangsung, kultus tidak akan menyerang karena mereka ingin melihat hasilnya. Gunakan waktu itu untuk memperkuat pertahanan, melacak pengkhianat, dan mempersiapkan serangan balasan saat aku menang. Sim Yue tersenyum tipis dari sudut ruangan. Senyuman itu dingin, tetapi mengandung sesuatu yang ambigu, mungkin kekaguman, atau perhitungan yang lebih rumit. Keyakinan yang menarik, Komandan Jenderal. Aku harap keyakinan itu bukan kesombongan yang akan membuatmu mati. 3 hari berlalu dalam persiapan yang intens. Arya menghabiskan seluruh waktunya di ruang latihan tertutup, sebuah ruangan rahasia yang diciptakan oleh pendiri perguruan Puncak Awan. Di dalam ruangan itu, formasi spiritual kuno yang dipasang menyebabkan waktu berjalan sedikit lebih lambat, memungkinkan Arya untuk berlatih selama 6 jam di sana setara dengan 4 jam di dunia luar, keuntungan waktu yang sangat berharga. Di dalam ruangan tertutup, Arya fokus pada pedang naga dan lapisan keempat yang baru saja ia buka setelah pertempuran sebelumnya. Lapisan keempat, refleksi alam, tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan, tetapi yang lebih penting, ia mengizinkan Arya untuk mengintegrasikan esensi alam murni ke dalam setiap ayunan dan gerakan. Arya tahu, menghadapi musuh langit ke-7 yang menggunakan teknik keji seperti kultivasi darah, kekuatan mentah mungkin tidak cukup. Ia harus sempurna. Keringat membasahi seluruh tubuhnya saat ia mengayunkan pedang naga ribuan kali, setiap ayunan sedikit lebih sempurna dari yang sebelumnya. Ia tidak hanya melatih kekuatan, tetapi juga akurasi, efisiensi energi, dan yang paling penting, kecepatan refleks untuk mengimbangi tingkat kultivasi Chen Sui yang lebih tinggi. Ia berulang kali mencoba cara untuk mengintegrasikan lapisan keempat agar gerakannya menjadi lebih mengalir dan natural, bukan hanya ledakan kekuatan. Ia menyalurkan esensi alam tidak hanya ke bilah pedang, tetapi juga ke sistem meridiannya, menjadikannya seperti kawat konduktor spiritual yang lebih peka dan cepat bereaksi. Latihan ini, ia menyadari, adalah tentang kecepatan reaksi dan pengendalian yang sempurna, yang akan memutus celah keunggulan Chen Sui. Di malam sebelum duel, Raga dan Bayu, yang sudah pulih cukup untuk berjalan meskipun masih harus menggunakan tongkat sebagai penyangga, datang mengunjunginya di pavilion istirahatnya. Mereka duduk di sekitar meja kayu sederhana,
diterangi oleh lentera yang memberikan cahaya hangat berwarna oranye keemasan, menciptakan suasana intim. "Kau akan baik-baik saja," kata Raga akhirnya, suaranya yang biasanya keras kini lembut dan penuh keyakinan yang tulus. "Kau selalu baik-baik saja, entah bagaimana. Bahkan ketika situasinya terlihat mustahil, kau selalu menemukan jalan keluar." Tangannya yang besar menepuk bahu Arya, memberikan kehangatan persahabatan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Bayu mengangguk sambil menuangkan teh ke dalam 3 cangkir kecil dengan gerakan yang anggun. "Tetapi ingat, Arya, tidak semua kemenangan harus dicapai dengan kekuatan. Kadang-kadang, kebijaksanaan untuk mundur atau mengubah strategi di tengah pertempuran adalah kekuatan yang lebih besar daripada keras kepala maju terus tanpa berpikir. Jangan biarkan kebanggaan menguasai keputusanmu di saat-saat kritis. Gunakan otakmu, bukan hanya pedangmu." Arya tersenyum, senyuman yang hangat dan penuh rasa syukur. "Aku akan ingat itu. Terima kasih, kalian berdua." Untuk segalanya, mereka mengangkat cangkir teh mereka bersama, mengetukkannya dengan bunyi kecil yang merdu, lalu meminumnya dalam keheningan yang nyaman. Dataran netral adalah hamparan tanah luas yang terletak di antara 2 pegunungan besar. Tempat itu tandus, tanahnya telah menjadi korosif akibat pertempuran-pertempuran besar di masa lalu. Angin bertiup kencang, membawa debu dan pasir yang menciptakan suara mendesis konstan seperti bisikan arwah. Di satu sisi, berdiri kontingen dari aliansi, Tuan Sen, Xin Yue, dan para elder datang untuk menyaksikan sebagai saksi resmi. Di sisi lain, pasukan kultus naga hitam berdiri dalam formasi yang rapi, armor hitam mereka berkilat di bawah sinar matahari siang yang terik. Tepat di tengah dataran, 2 sosok berdiri berhadapan dengan jarak sekitar 50 meter. Arya Kinara berdiri dengan tenang, pedang naga terhunus di tangannya dengan bilah yang bersinar cahaya ungu hijau samar, tanda dari lapisan keempat yang kini lebih stabil dan terintegrasi. Jubah putih komandan jenderalnya berkibar anggun di angin. Mata ungunya yang bersinar menatap musuhnya dengan fokus yang tidak tergoyahkan. Liontin giok hijau di lehernya berdenyut dengan kehangatan lembut, sumber dukungan hening. Di seberang, berdiri Chen Sui, pemimpin muda Sekte Darah. Sosoknya membuat udara di sekitarnya terasa berat dan menindas dengan aura kegelapan yang pekat. Dia adalah pria muda berusia 25 tahun dengan wajah tampan dengan cara yang kelam, kulit pucat, rambut hitam panjang yang berkibar liar, dan mata merah darah yang menyala dengan intensitas menakutkan. Ia mengenakan jubah merah darah yang dipenuhi simbol-simbol kuno hitam. Di tangannya, ia memegang pedang tipis yang bilahnya merah seperti dicelup darah segar, pedang kematian 1000 jiwa. Chen Sui tersenyum, senyuman yang hanya menunjukkan predator menatap mangsa. Arya Kinara, pewaris Maharaja Kinara, Komandan Jenderal Aliansi. "Aku sangat senang akhirnya bisa bertemu denganmu." Suaranya halus tetapi mengandung nada meremehkan. "Aku bertanya-tanya, apakah darahmu akan semanis yang kudengar dari reputasimu? Darah pendekar berbakat selalu memiliki rasa yang istimewa." Arya tidak terpancing. "Aku tidak datang ke sini untuk mendengar omong kosongmu, Chen Sui. Jika kau ingin duel, mari kita mulai dan selesaikan ini dengan cepat. Aku punya perang yang harus dimenangkan." Senyuman Chen Sui melebar, matanya menyala lebih terang dengan kegembiraan sadis. Ia mengangkat pedangnya, dan aura darah yang sangat pekat meledak dari tubuhnya, begitu kuat hingga tanah di sekitar kakinya berubah warna menjadi merah kehitaman. Aura langit ketujuhnya menekan udara, menciptakan desahan yang menakutkan. Tanpa aba-aba, Chen Sui menyerang. Kecepatannya luar biasa, kecepatan langit ketujuh. Udara meledak dengan sonic boom yang keras. Dalam sekejap,
ia sudah di depan Arya. Pedangnya mengayun dalam busur mematikan. Arya bereaksi. Berkat integrasi lapisan keempat yang ia capai selama 3 hari, refleksnya meningkat drastis. Pedang naga terangkat dalam blok sempurna, waktu yang nyaris tidak mungkin. CLAANG. Benturan dua pedang menciptakan gelombang udara yang menyebar ke segala arah, memaksa penonton untuk memasang barier spiritual. Chen Sui menyerang lagi dan lagi, tanpa henti. Tebasan, tusukan, ayunan diagonal, kombinasi yang mengalir tanpa jeda. Setiap serangan membawa aura darah yang korosif, mencoba menembus pertahanan Ki Arya. Arya bertahan dengan semua kemampuannya. Lapisan ketiga membantunya memprediksi serangan, matanya melihat aliran energi Chen Sui. Tetapi bahkan dengan keuntungan persepsi itu, ia masih kesulitan. Chen Sui terlalu cepat, terlalu kuat, dan pengalamannya dalam pertempuran brutal melampaui usianya. Pertukaran serangan berlangsung selama hampir 3 menit. Tiba-tiba, Chen Sui mundur, dan senyumannya melebar saat ia melihat hasil yang ia cari. Arya merasakan cairan hangat mengalir di lengan kirinya dan menyadari ada 5 goresan dangkal di sana, goresan yang ia bahkan tidak sadari kapan terjadinya karena serangan Chen Sui begitu cepat dan tersembunyi. Darah merah segar menetes ke tanah. "Ah, akhirnya aku merasakan darahmu," kata Chen Sui, menjilat bibirnya dengan cara yang sangat mengganggu. "Dan seperti yang kuduga, darahmu sangat istimewa. Kualitas terbaik untuk kultivasi darahku." Kemudian Chen Sui melakukan teknik rahasia sekte darah, resonansi darah. Dengan menyentuh sedikit darah target, ia menciptakan koneksi spiritual yang memungkinkannya merasakan aliran darah di tubuh Arya, mengetahui titik-titik lemah di pertahanan internal, dan bahkan mempengaruhi sirkulasi darah. Arya langsung merasakan efeknya, tubuhnya tiba-tiba terasa berat 2 kali lipat, seolah ada gravitasi spiritual yang menekannya. Darah di tubuhnya bergerak lebih lambat, membuat respons refleksnya terhambat meskipun pikirannya masih berjalan normal. Chen Sui menyerang lagi, dan kali ini Arya tidak bisa bertahan sempurna. Pedang merah itu menembus pertahanannya, menciptakan luka-luka baru di bahu kanan, paha kiri, dan rusuk, cukup untuk membuat lebih banyak darah keluar dan memperkuat efek resonansi darah yang semakin melumpuhkan. Arya terhuyung mundur. Napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan akan kekalahan yang nyata. Ia jatuh berlutut, satu tangan menekan tanah untuk menjaga keseimbangan. "Apa yang terjadi, Arya Kinara?" ejek Chen Sui, berjalan perlahan. "Di mana kekuatan yang mengalahkan Jenderal Bayangan Kedua? Apakah ini semua yang bisa kau lakukan?" Arya mencoba mengaktifkan lapisan keempat, mengalirkan esensi alam untuk melawan efek resonansi darah, tetapi tubuhnya tidak merespons dengan baik. Teknik Chen Sui terlalu kuat. Ia jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Chen Sui berdiri di hadapannya, pedang terangkat untuk serangan terakhir. "Selamat tinggal, pewaris Kinara. Darahmu akan menjadi nutrisi terbaik untuk kultivasi." Tetapi sebelum Chen Sui bisa menyelesaikan kalimatnya, Arya melakukan hal yang tidak terduga. Alih-alih bertahan atau menghindar, ia mengambil risiko terbesar. Dengan tangan kirinya yang berlumuran darahnya sendiri, ia menekan liontin giok hijau di lehernya, dan dengan sisa kendali atas lapisan keempat yang baru dilatihnya, ia menyalurkan semua esensi alam murni yang ada padanya ke dalam darahnya sendiri. Arya menyadari, esensi alam adalah kehidupan murni, dan kehidupan adalah kebalikan dari kematian dan korupsi. Teknik resonansi darah Chen Sui mengandalkan medium darah yang merupakan energi kehidupan biasa.
Dengan mengubah darahnya menjadi lebih hidup penuh dengan esensi alam murni, ia dapat memutus koneksi yang mengandalkan darah biasa sebagai jangkar. Sebuah cahaya hijau cemerlang meledak dari tubuh Arya. Esensi alam mengalir melalui pembuluh darahnya seperti akar pohon yang tumbuh dengan kecepatan luar biasa, membanjiri sistem meridiannya. Efek resonansi darah tiba-tiba terputus dengan bunyi keras seperti tali baja yang putus, membuat Chen Sui terhuyung mundur dengan wajah yang menunjukkan keterkejutan yang nyata dan tidak bisa ia sembunyikan. Apa, bagaimana, ia tergagap, kehilangan komposur pertamanya. Arya berdiri kembali. Tubuhnya masih terluka dan berdarah, tetapi tidak lagi dilumpuhkan. Matanya menatap Chen Sui dengan tatapan baru, bukan ketakutan, tetapi pemahaman. Kau telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga padaku hari ini, Chen Sui, kata Arya. Suaranya terengah tetapi penuh keyakinan baru. Bahwa kekuatan saja tidak cukup. Bahwa aku harus menggunakan kelemahan terbesar sistem kultivasimu, ketergantungan pada medium yang dapat diubah. Arya mengangkat pedang naga, dan cahaya lapisan keempat, ungu hijau, di bilahnya kini bersinar lebih terang dan stabil. Penggunaan esensi alam yang ekstrim sebelumnya telah menstabilkan integrasi lapisan keempat yang baru dilatihnya. Tetapi pelajaran hari ini berakhir di sini. Sekarang, giliranmu untuk belajar. Chen Sui menggeram, kemarahan menutupi keterkejutannya. Jangan pikir kau sudah menang hanya karena memutus resonansi darah. Aku masih. Chen Sui menyerang lagi, tetapi kali ini, Arya berbeda. Berkat lapisan keempat yang sekarang terintegrasi secara paksa dan lebih stabil, kecepatan refleksnya menandingi Chen Sui. Arya tidak lagi bertahan, ia menyerang. Pedang naga, dibalut esensi alam murni, bergerak dengan presisi yang brutal. Arya menghindari tusukan Chen Sui dan membalas dengan tebasan diagonal yang sangat cepat yang menargetkan persendian tangan. Kleng! Chen Sui memblok tepat waktu, tetapi kekuatan lapisan keempat begitu besar hingga pedangnya terdorong ke samping. Chen Sui mencoba menggunakan teknik kultivasi darah lain, membentuk cakram aura darah, tetapi setiap cakram yang dilempar langsung diuapkan oleh esensi alam murni dari lapisan keempat Arya, seolah air bertemu minyak. Arya maju, menyerang dengan gerakan yang dia latih ribuan kali di ruang tertutup, gerakan yang sekarang sempurna. Chen Sui terpaksa bertahan total. Ia panik, mencoba melepaskan ledakan kilangit ketujuh, tetapi Arya sudah di depannya. Arya berhasil menembus pertahanan Chen Sui. Bukan luka mematikan, tetapi pedang naga yang dilapisi esensi alam meninggalkan luka panjang di bahu Chen Sui. Darah merah gelapnya muncrat, dan untuk pertama kalinya, Chen Sui berteriak kesakitan. Kau, raungnya. Chen Sui mundur dengan cepat, wajahnya yang pucat kini dipenuhi kebencian dan penghinaan karena telah terluka oleh seseorang yang berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah. Chen Sui mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, darahnya yang tumpah melayang di udara dan kembali ke pedang, membuat bilah itu bersinar dengan cahaya merah menakutkan. Kau akan membayar ini dengan seluruh esensi hidupmu. Teknik kehancuran darah. Tepat pada saat itu, sebuah suara menggelegar dari sisi kultus memotong kata-kata Chen Sui. Cukup. Suara itu penuh dengan otoritas yang tidak bisa dibantah, disertai tekanan spiritual yang membuat udara bergetar. Dari barisan kultus, melangkah maju sosok yang diselimuti jubah hitam dengan lambang naga merah besar, Jenderal Bayangan Pertama, salah satu dari 4 jenderal bayangan yang paling kuat. Ia berjalan dengan langkah tenang. Duel ini berakhir seri. Kedua pihak telah menunjukkan kekuatan mereka. Tidak ada gunanya melanjutkan dan membuat salah satu dari kalian mati, karena itu bukan tujuan dari duel ini. Chen Sui menatap jenderal itu dengan wajah marah dan tidak puas.
Tapi aku hampir tidak sama dengan berhasil, Chen Sui, potong Jenderal Bayangan Pertama dengan dingin. Dan jika kau melanjutkan, ada kemungkinan besar kau yang akan mati. Pendekar muda itu baru saja menemukan cara yang fatal untuk melawan teknikmu. Mundur sekarang dengan kehormatanmu utuh, atau maju dan mati dengan bodoh. Pilihanmu. Chen Sui mengepalkan tinjunya dengan kemarahan. Dia bisa merasakan momentum telah berbalik. Dengan gerakan penuh keengganan, ia menurunkan pedangnya dan mundur selangkah. Baiklah. Untuk kali ini. Tetapi percayalah, Arya Kinara, kita akan bertemu lagi. Dan di pertemuan berikutnya, aku tidak akan memberikanmu kesempatan untuk melawan. Arya hanya mengangguk lemah, terlalu lelah untuk merespons. Tubuhnya hampir runtuh, hanya kemauan besi dan sisa esensi alam yang membuatnya tetap berdiri. Jenderal Bayangan Pertama menatap Arya dengan tatapan sulit dibaca. Pewaris Kinara, kau telah membuktikan hari ini bahwa reputasimu bukan hanya omong kosong. Tetapi ingatlah, kekuatan yang kau miliki masih jauh dari cukup untuk menghadapi Pangeran Kelam. Teruslah tumbuh. Teruslah menjadi lebih kuat. Karena saat kau akhirnya berhadapan dengannya, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu kecuali kekuatanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan kembali ke barisan kultus. Chen Sui melemparkan satu tatapan terakhir yang penuh kebencian sebelum mengikuti dengan langkah berat. Begitu musuh menjauh cukup jauh, Arya akhirnya membiarkan tubuhnya runtuh. Tuan Sen dan Xin Yue berlari mendekat. Arya. Kau, Tuan Sen panik melihat banyaknya luka dan darah. Aku. Baik-baik saja, bisik Arya. Hanya perlu istirahat. Matanya perlahan menutup, kesadaran mulai memudar. Xin Yue menatap wajah Arya yang pucat dengan ekspresi kompleks, kekhawatiran, kelegaan, dan sesuatu yang lebih dalam. Kau idiot keras kepala. Bisiknya sangat pelan sambil membantu Tuan Sen membawa tubuh Arya ke kereta. Tetapi kau idiot yang sangat berani dan menginspirasi. Dalam perjalanan pulang, Arya terbaring tidak sadarkan diri. Di dalam pikirannya yang setengah sadar, ia terus memutar ulang pertempuran itu, setiap gerakan Chen Sui, setiap teknik yang digunakan, dan setiap momen di mana ia hampir kalah. Dan dari analisis itu, ia belajar. Ia tumbuh. Karena itulah cara seorang pendekar sejati menjadi lebih kuat, tidak hanya dari kemenangan mudah, tetapi dari kekalahan yang hampir terjadi dan pelajaran yang dibayar dengan darah, inovasi, dan rasa sakit yang nyata. Duel hari ini berakhir tanpa pemenang resmi, tetapi Arya mendapat sesuatu yang lebih berharga, pengalaman pertempuran dengan musuh langit ketujuh, pemahaman tentang kelemahan kultivasi darah, dan lapisan keempat pedang naga yang kini terintegrasi secara sempurna melalui tekanan pertempuran hidup mati. Perang masih jauh dari selesai. Tetapi Arya Kinara, pewaris Maharaja, telah mengambil satu langkah lagi menuju takdirnya, meskipun langkah itu hampir menjadi langkah terakhirnya.